Semuanya, jika teknologi bisa membuat hidup kita lebih mudah, maka tugas kita adalah membuat teknologi itu lebih mudah dipahami oleh semua orang. Itulah peran yang ingin saya jalankan sebagai bagian dari Google Student Ambassador. Baiklah, perkenalkan, saya Dwi Tino Zakaria, mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi bisnis digital semester 4. Nah, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh Google Student Ambassador. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Nah, yang paling saya sukai dari perusahaan Google adalah budayanya, yang dimana dia merekrut orang itu tanpa pandang bulu, tanpa mandang latar belakang. Jadi Google sifatnya terbuka dan inklusif. Dia terbuka untuk semua orang yang memiliki kemampuan, kreativitas, dan ide-ide inovatif. Kemudian, mengapa menjadi student ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus. Nah, saya ini ingin mengajak semuanya, ingin memperkenalkan semuanya bahwa Google itu sifatnya terbuka. Dia bisa untuk semua orang. Semua orang berhak memakai teknologi dan semua orang berhak kenal dengan teknologi. Apalagi saya dan teman-teman saya itu selalu dipandang sebelah mata karena kami dari UIN yang kalah jika dibandingkan dengan universitas-universitas lain seperti UGM lah, UI. Nah, di sini anak-anak UIN itu sering dipandang sebelah mata. Dan dari budaya Google yang tidak pandang bulu, tidak pandang latar belakang, saya ingin mengajak kepada semuanya bahwa Google bersifat terbuka. Jadi jangan takut dipandang sebelah mata, jangan takut dianggap remeh. Karena semuanya berhak kenal dengan teknologi. Kemudian pertanyaan kedua, bayangkan jika kamu membuat sebuah acara touch and chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Nah, tujuan acaranya adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box. Unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Nah, di sini saya akan merancang, kita akan membuat perkumpulan lah ya. Kita berkumpul di kafe, tapi bukan kafe yang sangat mewah, itu tidak, dan tidak juga di angkringan. Sebenarnya di angkringan yang sederhana itu juga bisa. Cuman di sini kan saya ingin bertemakan teknologi, jadi dia tetap sederhana namun berkesan modern, sambil ngopi santai sambil membahas tentang Google. Nah, dari semua peserta yang ada dalam forum tersebut akan saya ajak untuk berdiskusi agar mereka bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Jadi semuanya saya ajak untuk ayo berikan pendapat kalian. Ayo mari ikut bersuara gitu sambil mengenalkan teknologi-teknologi dari Google. Apalagi saya dari bisnis digital, saya akan mengenalkan, oh ini loh teknologi yang telah Google berikan. Contohnya AI, Google Maps, dan aplikasi atau berbagai macam teknologi yang sudah biasa kita pakai sehari-hari. Itu akan lebih kita dalami, kita pahami lagi. Dan ayo kita terapkan yang udah tersedia, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikan dengan cara kreatif dan tidak biasa, serta jelaskan cara berpikirmu saat itu. Sebenarnya sudah banyak ya, terutama saya juga mempunyai pengalaman sebagai ketua OSIS pas SMA. Namun yang akan saya ambil di sini adalah saat saya menjadi
ketua panitia di sekolah pasar modal internal. Nah, jadi itu sebuah konsep acara yang sudah kami rancang sejak berbulan-bulan sebelumnya. Jadi acaranya itu sekolah pasar modal dan bukber bersama. Jadi dua acara yang dijadiin satu sekaligus. Semuanya udah jadi, udah jadi, rundown itu udah jadi juga. Jadi yang acaranya dimulai sore sampai jam 7 itu sudah disiapkan betul-betul. Terus pematerinya juga udah ditembusi. Nah, namun seminggu sebelum hari H atau 3 hari sebelum hari H itu sang pemateri, kan pematerinya cuma satu nih, dia mengabarkan kalau dia nggak bisa, dia tidak bisa, dia ingin berbuka bersama keluarganya di rumah pada saat tanggal ditentukan. Nah, dia memberikan opsi agar kenapa nggak di hari lain aja. Jadi dia tetap memberikan materi di hari lain. Jadi acara yang jadi satu tersebut dipisah menjadi dua. Satu hari di hari Selasa dan bukbernya di hari Rabu. Kan sudah fix untuk di hari Rabu ya. Nah, saat itu saya berpikir cepat gimana caranya agar efisiensi. Jadi kita panitia itu juga tidak lelah gitu. Mosok kita harus menjalankan dua kegiatan sekaligus di hari yang berbeda, tentu itu cukup melelahkan. Maka dari itu saya berpikir cepat. Nah, langsung saya mengambil keputusan, rundun yang udah jadi tetap kita pakai rundun yang itu. Acara tetap kita jadikan menjadi satu seperti itu. Namun pemateri kita tetap suruh di rumah. Kita akan seminar atau SPM ya, ini sekolah pasar modal itu lewat Zoom. Jadi kami lewat Zoom Meet di jam yang sama, di tempat yang sama. Hanya saja pematerinya tidak datang ke lokasi. Nah, seperti itu. Jadi pemateri tetap bisa berbuka di rumah bersama keluarga. Dia juga tetap bisa memberikan materi untuk kelompok kami. Dan kami tetap bisa berbuka bersama di tempat yang sama, di jam yang sama, tanpa mengorbankan hal-hal yang lain. Jadi pemateri hanya tidak datang, yang digantikan oleh Zoom. Itu pengalaman yang telah saya pecahkan. Dan pengambilan keputusan itu terjadi dengan begitu cepat ya. Kemudian pertanyaan terakhir, jika kamu terpilih menjadi Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling kamu banggakan dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Nah, di sini apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan pertama adalah bagaimana masyarakat dan rekan-rekan kampus itu bisa mengenal Google, bisa mengenal teknologi. Jadi langkah pertama adalah kita kenalkan dulu siapa kita. Terus teknologi itu juga kita perkenalkan. Google tuh punya teknologi seperti ini. Ini kita punya banyak teknologi yang udah Google sediakan untuk kita. Mari kita manfaatkan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita kenalkan satu persatu. Jadi masyarakat maupun mahasiswa bisa paham dan mengenal teknologi. Kemudian langkah berikutnya, saya akan membuat mereka itu menjadi bagian dari kita. Jadi mereka merasa kalau kita itu teman akrab mereka. Kita menjadikan teknologi itu sebagai teman akrab. Nah, jadi saya akan mempererat hubungan kita dengan masyarakat. Nah, itu adalah yang akan saya banggakan. Nah, mungkin karena saya orang yang introvert ya, jadi saya ingin semua orang itu bisa menjadi bagian dari kita. Semua orang itu menjadi bagian dari teknologi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Cukup sekian dari saya. I'm ready for Student Ambassador.